Episode tentang ujub part keempat ya. Ini episode ke-20 di YouTube Abu Takeru Kitab Tazkiyatun Nafs. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, sangat harapkan kalian membuka hati kalian untuk siap menerima ilmu. Kalau emang kalian salah, kalian siap untuk dikritisi. Jangan jadi tipe manusia yang nggak mau nerima kritikan, kecuali kalau emang kritikannya salah. Ya kita udah bener, kita yakin dalilnya udah tepat, penjelasan ulamanya udah tepat, lalu ada orang yang nasehatin kita dengan keliru, maka wajar kalau kayak gitu kita tolak. Ya, atau kalau nggak ditolak ya udah kita diemin aja, nggak usah dipeduliin. Nah, jadi apa yang sampaikan dulu takutnya lupa teman-teman. Ini materi tentang ujub. Ada salah satu pendakwah namanya Ali Dakwah kalau di Instagram. Dara nge-follow beliau juga. Ya. Sampai akhirnya Bintang nge-share satu video di Facebook di mana beliau itu lagi bikin konten. Ada seorang anak hitam, kulit hitam, datang ke Ali Dakwah untuk masuk Islam. Dia bilang dia mau masuk Islam. Usianya baru 10 tahun. Kalau ada orang bilang saya mau masuk Islam dan kita bilang nanti aja 1 jam lagi, kita murtad. Ingat baik-baik. Salah satu kemurtadan adalah kita ridho dengan kekafiran. Dan ridho dengan kekafiran salah satu contohnya adalah ada orang yang minta kita untuk masuk dia mau masuk Islam, dia mau syahadat. Lalu kemudian kita nyuruh dia untuk nunda dulu. Nanti besok aja. Biar disaksikan banyak jemaah. Kita murtad kalau kayak gitu. Nggak boleh. Makanya jujur lebih respect sama yang pendakwa jemaah tablik yang main gitarnya, dari Sulaiman. Suka asal nembak beliau tuh. Cuman salut sama keberaniannya. Ayo syahadat. Ayo syahadat langsung gitu. Walaupun beliau ada ketidaksetujuan Arizal dalam beberapa perkara, tapi dalam perkara ini wow. Langsung ke siapa dokter yang itu teh? Dokter Richard, ayo kapan masuk Islam? Ayo masuk Islam dokter. Itu dari sisi itu salut sama beliau, keren. Ali Dakwah yang tahu beliau pemahamannya bagus sih secara umum. Walaupun bukan jemaah beliau sehingga nggak bisa menilai seluruhnya. Tapi Ali Dakwah tuh udah banyak mengislamkan banyak orang. Tapi poin akidah yang super penting ini ternyata beliau miss. Apa missnya? Yaitu saat ada anak non-muslim yang mau masuk Islam, dan dia bilang saya mau masuk Islam, tapi ini ibuku nih nggak ngebolehin. Gitu. Akhirnya Ali Dakwah bilang, patuhi ibumu. Allahu Akbar. Jadi ibunya baru ngebolehin dia masuk Islam ketika usia 15 tahun. Jadi ibunya nggak ngelarang-larang amat, tapi boleh, tapi nanti 15 tahun. Tunggu 5 tahun lagi. Dan Ali Dakwah bilang patuhi ibumu. Allahu Akbar. Itu kekafiran akbar. Ingat, kalau ada orang yang mau masuk Islam, suruh dia masuk Islam saat itu juga. Gimana kalau belum ada saksi? Suruh syahadat dulu, nggak usah nunggu saksi. Syahadat dulu aja. Setelah dia syahadat, ajak 2 orang teman kalian untuk jadi saksi. Syahadat lagi. Nanti besoknya syahadat lagi di depan banyakan. Gitu. Ingetin keras nih bagian sini. Kalau ada orang mau syahadat udah bilang tolong ajarin aku buat masuk Islam. Jangan sedikit pun ditunda. Jangan bilang saya mau sholat dulu. Sholat masih lama 3 jam waktunya. Suruh dia syahadat dulu. Kamu syahadat dulu sekarang juga. Saya bimbing kamu.
Asyhadu alla, butuh waktu berapa detik sih buat syahadat gitu? 15 detik paling. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil dikasih tahu kamu meyakini Tuhan satu dan Muhammad utusan Allah. Beres. 15 detik. Masa nunda sholat dulu? Sholat maghrib aja kita bisa 15 menit dan kita bisa singkat jadi berapa menit sob? Sholat maghrib yang tumak ninah nyantai tapi singkat. 7 menit lah. Itu baca Al-Fatihah doang. Sholat maghrib yang 15 menitnya bisa kita singkat jadi 7 menit kok. Tapi ini perkara penting, dia mau masuk Islam, islamin dulu. Lah ini disuruh nanti aja patuh sama ibumu dulu. Berarti dia ridho dengan kekafiran anak ini selama 5 tahun ke depan. Dan itu kekafiran akbar. Dan minta kalian yang bisa ngontak beliau, nasihatin beliau. Kalau butuh dengan referensi ulamanya, ada kitabnya. Ya, kasih teksnya juga insya Allah. Nah, khawatir ketika ada pendakwa-pendakwa yang udah viral, dinasehatin malah nolak. Tapi nggak tahu ya untuk ahli dakwah karena belum kontak sama beliau. Tapi please buat kalian yang emang bisa nasehatin. Karena beliau jasanya banyak tapi tetap kekafiran adalah kekafiran. Counter tetap harus kita lakukan. Dan ngomong kayak gini sambil fire up, sambil marah-marah sebagai wujud kebencian Arizal terhadap kekafiran. Dan ini ilmu buat kalian. Dan sangat bersyukur banget Bintang nanya. Dan dengan Bintang nanya kita jadi tahu, kita jadi ke-review lagi. Saya lagi buat kalian DKM masjid. Kalau ada yang mau masuk Islam, suruh masuk Islam saat itu juga. Masih ingat dulu waktu masih dagang di SMK 7, anak NHI, ada yang ngontak telepon, ini ada orang mau masuk Islam. Tapi ada kemungkinan dia tuh masuk Islam cuma pengen dapat donasi. Saya bilang, kamu jangan suuzon gitu. Syahadat sekarang juga kata. Terus si Ihsan, namanya teh Ihsan, bukan Ihsan yang ini. Ihsan tuh bilang, maaf, saya udah suruh syahadat, tapi dianya yang nggak mau. Dia pengennya syahadatnya nanti nunggu orang banyak. Oh gitu, ya udah kalau itu salah dia. Yang penting kamu udah nyuruh syahadat kan. Dan emang bener ternyata dia ke masjid-masjid, berbagai masjid, bilang kalau dia pengen masuk Islam untuk dapat donasi karena dia mualaf gitu. Ya cuman itu masalah dia ya. Tapi kalau kita ada di posisi Ihsan yang didatengin sama preman tersebut untuk mau masuk Islam, langsung suruh dia syahadat masuk Islam pada saat itu juga. Kalau dia nggak mau ya udah itu salah dia. Ya. Tapi ya kayak tadi tuh, padahal dia tinggal ngomong aja. Ya, ahli dakwah tinggal ngomong aja. Kamu mau masuk Islam, saya akan bimbing kamu. Saya nggak memaksamu, tapi karena kamu mau masuk Islam, maka kewajiban saya untuk membimbingmu. Gitu. Nanti perkara kamu dengan ibumu, sosialisasikan dengan baik. Gitu harusnya gitu. Tapi kan udah di depan kamera mungkin ya. Beliau tuh nanya ke temannya, bagaimana dengan legal isu, bagaimana dengan kelegalan di negeri kitanya, bla 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 bla. Harusnya jangan mikirin legal isu, legal ini, legal itu secara negaranya, hukum negaranya nggak usah. Ini perkara kekafiran. Kecuali kalau ahli dakwah diancam mau dibunuh, ya itu lain cerita. Tapi kan enggak, ini cuma karena di depan video aja, di like sama 120.000 orang atau ditonton 120.000 orang kalau nggak salah. Dan itu perkara yang serem teman-teman. Dan nanti kita lihat aja kalau misalnya udah ada yang ngedakwahin ahli dakwah dan ternyata beliau nerima, itu artinya apa? Itu artinya alhamdulillah beliau bukan orang yang ujub. Ya, ini masuk ke materi kita ya. Kalau ada orang yang kesalahannya fatal lalu nerima, berarti dia bukan orang yang ujub. Dan orang yang ujub, insya Allah, orang yang gak ujub, insya Allah, Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih bimbingan. Allah akan beri pahala dan rahmat yang besar. Ya, dan ini penting teman-teman, penting banget untuk kita ulang-ulang kajian tauhid. Bahkan kalau lagi kajian tazkiyatun nafs kayak gini tuh kalian ulang nanya tentang kekafiran, tentang tauhid, gak ada masalah. Itu penting. Berterima kasih sebesar-besarnya, semoga Allah jaga hati Bintang untuk tetap humble di hadapan Allah. Tapi ya ini berterima kasih karena udah membawakan ini sehingga kita jadi dapat teredukasi lagi. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke penyebab-penyebab ujub selanjutnya, ya. Penyebab ujub selanjutnya adalah karena kedekatan kita atau relasi kita dengan seseorang yang punya power atau yang punya kelebihan. Jadi gini, ini lucu loh.
Kalau AA punya kelebihan terus AA ujub, secara Islam jelas salah ya. Secara Islam udah jelas salah, dosa. Tapi dari sisi manusiawinya wajar nggak? AA punya kelebihan terus AA jadi ujub gitu. Wajar nggak? Wajar. Lalu ini ada orang yang ujub bukan karena kelebihan dia, tapi karena dia punya teman yang hebat. Itu yang diujubin apa gitu. Dan ini sering kita ngeliat. Oh, di daerah itu kayak gitu ya. Tunggu aja Bapak Aing datang gitu kan. Tunggu Bapak Aing, tunggu Ustadz Aing gitu. Hati-hati. Gak bisa kita kayak gitu. Ketika kita ngandelin orang lain, ketika kita mengandalkan orang lain dengan hati, karena kita nggak boleh loh ngandelin orang lain tuh hanya boleh secara lahiriah aja. Adapun hati tuh nggak boleh gantung ke orang lain sama sekali. Lagi butuh bantuan, boleh minta bantuan ke Ali, ke siapapun boleh. Tapi hati itu harus bergantungnya ke Allah. Nah sekarang kalau misalnya udah ada statement, tunggu aja Bapak Aing, beres semuanya. Itu kelihatan banget dari statementnya kalau hati tuh udah jadi cenderung bergantung ke itu. Ditambah lagi ujub deh. Oh, yang lain mah gubernurnya nggak terbalik, misalnya kayak gitu kan sering lah di kolom komentar kita temukan. Bapak Aing mah the best pokoknya kayak gitu. Ya silakan kalau mau muji-muji mah kita nggak ngomong masalah agamanya ya, karena kalau perkara agama itu lain cerita. Akidah jaga ya. Tapi kita nggak mau bahas person-personnya deh. Tapi kalian tahu lah gimana. Tapi kalau dari sisi kinerja dan kita senang ya udah, senang mah senang. Kita doakan semoga Allah beri hidayah kepada kita semua, termasuk Fulan juga pada Islam. Tapi jangan kemudian jadi ujub gitu. Kalau kita punya ustadz yang kita rasa hebat atau teman yang kita rasa hebat, jangan ujub karena ujubnya nggak nyambung. Nggak ujubin, ujub tuh kan bangga dengan diri sendiri. Ini bangganya dengan apa gitu? Bangga dengan punya relasi dengan orang yang hebat, kan itu hina banget. Bangga dengan diri sendiri aja udah hina, ini ngebanggain sekedar relasi doang, dan ini sering terjadi. Makanya hati-hati kalian gitu. Tapi nggak ngelihat ya, murid-murid deket AA tuh nggak pernah ada yang minta foto bareng AA deh. Iya nggak sih? Elwin pernah nggak minta foto bareng? Kayaknya nggak pernah. Ali, Geta nggak pernah. Ya nggak ada murid AA yang minta di foto bareng sama AA, nggak pernah ada. Ya. Regan juga nggak pernah minta foto bareng sama AA, atau A minta foto bareng beliau juga ketika lagi promosi parfum biar ada yang beli, itu aja. Tapi kalau misalnya foto bareng selfie kayaknya nggak pernah sejauh yang AA inget gitu. Ya. Dan seneng gitu. Gak ada murid-murid yang pingin foto bareng gitu. Yang ada kalian nge-share kajian dan rutin. Bahkan ngelihat status-status kalian tuh kosong. WhatsApp tuh kosong sepanjang minggu tuh gak ada status WhatsApp. Kecuali status pas lagi nge-share kajian aja. Lucu itu ya. Nah, itu istiqomah gitu. Dan itu mudah-mudahan itu membuktikan kalau kalian berusaha ngedeketin Allah. Dan berusaha gak nganggap Arizal lebih daripada semestinya. Anggap Ariza sebagai orang yang mungkin bisa jadi jalan ilmu buat kalian, tapi kemudian gak usah nganggap Ariza sebagai apa-apa dari sisi yang untuk dibanggakan gitu loh. Kalian boleh berterima kasih, kalian boleh bersyukur setelah kepada Allah, kemudian kepada Arizal boleh-boleh aja. Tapi ya jangan kemudian kalian jadi ujub sebagaimana banyak orang-orang yang kayak gitu. Bahkan panitia tuh ada ya, mungkin Arizal bukan termasuk yang ngehits banget di Indonesia ini. Tapi orang-orang yang ngundang Arizal tuh sebagian memperlihatkan hal itu di depan Arizal atau di depan teman-temannya. Contohnya aja pas lagi ngisi di Jakarta. Ngisi kajian. Dan kemudian bener gak enak banget. Ketika Arizal beres ngisi kajian menuju hotel, akan minta naik motor aja. Oke siap Ustadz, naik motor. Dan pas lagi naik motor ada iring-iringan motor. Dan si iring-iringan motor ini ngeklaksonin semua orang di depannya, mobil, motor, menyingkir, ada orang spesial. Ini gak enak banget jujur Arizal. Ya Allah, itu malu Arizal. Ngapain digituin itu? Terus rasa bangga gitu dengan adanya AA ngisi kajian, dan AA ngeliat dia orang yang paling gak konsen pas lagi kajian. Jadi pas AA ngisi kajian mah dia hare-hare, nggak ngedengerin, tapi giliran AA pergi menuju hotel dan bukan siapa-siapa digituin, pergi sana, Aku bilang udah nggak usah, ngapain gitu.
memalukan banget, ngehinain banget itu. Gak ada, ya kalian bisa ngebayangin sendiri gimana gak enaknya gitu Arizal. Tapi kok dia gak punya feeling itu gitu, aneh Arizal. Kayak ngerasa ujub banget, ngerasa nih gue udah bisa ngundang ustadz dari Bandung nih, yang kajiannya keren, bagus, tapi dianya sendiri gak ngedengerin. Dan itu biasanya terjadi loh. Coba kalian ngelihat orang-orang yang, perhatikan aja ya, tapi kemudian setelah kalian perhatikan, ya keep it for yourself. Ya, gak usah kemudian di blow up. Cuman pingin kalian berpikir. Dan kemudian kalian coba observasi. Orang-orang yang sering ngeposting dirinya lagi bareng sama ustadz tertentu. Ya, saya lagi bareng sama ustadz ini, saya lagi bareng sama ustadz itu. Coba lihat postingannya. Ada nggak postingan ilmu yang didapat dari ustadz tersebut? Biasanya, oh alhamdulillah bisa ketemu sama ustadz ini, ustadz itu. Waktu dulu foto bareng tuh sama Hilmi, Regan, sama siapa lagi, Mufid, sama Ustadz siapa, Ustadz Devin ketika lagi di Ustadz Khalid Basalamah. Itu ngeposting tentang bagaimana Allah memudahkan kami untuk ketemu, kemudian bisa nanya pertanyaan ke beliau tentang suatu pertanyaan yang penting banget. Dan itu juga lagi ingin mempromosikan bahwasanya gak semua Ustadz Salafi itu mengharamkan kripto loh. Bahkan ada Ustadz yang lebih wah dari segi keilmuan yang menghalalkan kripto dan tahu rinciannya. Itu lagi mempromosikan beliau dengan tujuan agar orang makin paham, agar orang gak saklek ngikut satu pendapat Ustadz. Apalagi kalau Ustadznya gak terlalu paham tentang bidang yang lagi dia bahas. Tapi kalau misalnya kita cuman, nih gue lagi bareng sama Ustadz ini, coba lihat, perhatikan dari keilmuan yang dia share, ada nggak? Karena ini banyak terjadi, bahkan ini yang dikritisi oleh banyak Ustadz juga. Dimana murid-murid dekatnya tuh seneng ngeposting dia lagi bareng sama Ustadz tersebut, tapi kalau dites keilmuan minim banget. Berarti kan itu seakan-akan cuman pingin nebeng popularitas. Kalian mah jangan gitulah. Dan emang kalian gak gitu alhamdulillah selama ini ya. Walaupun dikenal di mana-mana gitu, apalagi pas zaman-zaman TikTok lagi ngehits, tapi kalian mah nggak pernah pengen nebeng, pengen foto bareng, nggak. Alhamdulillah seneng. Ini bisa jadi ini yang menyebabkan kalian bisa istiqomah kajian tuh, karena kalian dekat sama Arizalnya bukan karena itu. Kalian dekat karena ingin dapat ilmu, rutin, istiqomah. Alhamdulillah. Dan sangat respect buat kalian udah pernah marahin abis-abisan dan masih ikut kajian sama itu keren loh. Karena salah satu ciri murid teladan, kata para ulama, adalah murid yang spesial adalah murid yang udah dimarahin sama gurunya tapi tetap ngaji. Itu spesial banget. Makanya yang belum dimarahin Arizal minta sobat dimarahin. Ada di antara kalian yang dimarahin gara-gara dulu punya penyakit was-was, tapi masih istiqomah sampai sekarang. Ada, masih ingat nama-namanya. Dan respect sama kalian yang kayak gitu. Semoga Allah menjaga kalian. Ya. Semoga Allah jaga kita semua. Kemudian selanjutnya teman-teman, adalah ujub dengan banyaknya jumlah. Ini walaupun udah dibahas mungkinnya di pertemuan pekan-pekan lalu, tapi emang saling melengkapi. Dan kita akan ambil satu kasus yang penting dan Allah abadikan di surah At-Taubah. Ya. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Teman-teman, di perang Hunain itu Nabi SAW datang dengan beberapa belas ribu pasukan. Dan Nabi SAW itu nggak pernah punya pasukan sebanyak di perang Hunain, kecuali yang mendekati jumlahnya adalah saat Futuh Mekah. Dan di perang Hunain itu terjadi setelah Futuh Mekah, sehingga banyak orang-orang yang emang baru masuk Islam yang imannya pun masih lemah. Jadi masih ada banyak bahkan ya orang-orang yang imannya masih lemah. Ketika di perang Hunain ada salah satu sahabat Nabi SAW. Sekali lagi ini bukan sahabat senior, ini sahabat yang baru masuk Islam, yang emang imannya tuh masih lemah, masih baru masuk Islam. Dan itu sangat kita wajari. Orang baru masuk Islam kita harapkan imannya selevel Abu Bakar, ya enggak lah. Itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Itu datang tuh pasukan yang super banyak di perang Hunain, lalu ada salah satu tentara yang nyeletuk.
bahwasanya pada hari ini gak ada yang bisa mengalahkan kita. La ghaliba lakumul yaum. Pada hari ini gak ada yang bisa ngalahin kalian. Gak ada yang bisa ngalahin kita juga nih. Ya, antara satu dengan sahabat lain bilang gak ada yang bisa ngalahin kalian. Ada juga yang ngomong gak ada yang bisa ngalahin kita saat ini nih. Karena kita banyak banget jumlahnya. Itu pas nyeletuk itu, gak lama setelah nyeletuk itu, suku Hawazin yang mereka tuh ahli dalam strategi perang, mereka ngelakuin serangan serangan sudden, apa namanya, ada istilahnya tuh, inna jahannama kanat mirsoda. Mereka banyak pengintainya. Ternyata suku Hawazin punya banyak pengintai. Punya banyak pengintai sehingga mereka nyerang dengan sangat mendadak banget. Sudden attack. Dengan panah yang wah itu luar biasa panahnya. Sampai akhirnya seluruh sahabat kecuali sekitar 100. Bayangin dari belasan ribu akhirnya seluruh sahabat itu pada pergi buyar, bubar. Kecuali 100 orang kurang lebih. Dan itu Nabi SAW bilang, aku adalah anak Abdul Muthalib. Ya, beliau akhirnya maju dengan gagah berani. Kemudian Al-Abbas, paman Nabi SAW, akhirnya mulai ngedeketin Nabi SAW. Dan dengan suara yang lantang beliau manggil para sahabat. Ayo balik lagi ke sini, lindungi Nabi SAW. Dan salah satu yang mengharukan itu adalah teman-teman, sepupunya Nabi itu SAW. Yang udah ngebunuh banyak kaum muslimin. Abu Sufyan. Yang udah banyak ngebunuh kaum muslimin. Yang udah jadi musuh Allah selama berapa belas tahun. Yang udah berapa kali ingin ngebunuh Nabi kita SAW. Yang tidak lain adalah sepupu beliau sendiri. Pada saat perang Hunain, beliau justru menjadi salah satu yang melindungi Nabi SAW. Dan gak kabur. Allahu Akbar. Terkadang emang iman itu Allah berikan kepada sebagian dari hambanya yang Allah kehendaki. Itu benar terharu ketika ngebacain, ya Allah, musuh Allah yang udah ngebunuh berapa ratus sahabat Nabi SAW. Udah begitu buruknya amalnya, kemudian Allah kasih hidayah. Dan di saat baru masuk Islam, yang mana banyak sahabat yang bahasa kasarnya ya, ini tanpa bermaksud merendahkan, kocar kacir kalau bahasa kasarnya. Pada saat itu para sahabat tuh kocar kacir itu. Tapi Abu Sufyan justru menjadi salah satu garda terdepan yang melindungi Nabi SAW. Sampai Nabi tuh kan nggak lagi kocar kacir gitu, Nabi nanya, ini siapa ini? Siapa? Aku Abu Sufyan ya Rasulullah. Itu kebayang gak sih feeling kita gitu kalau kita ngelihat itu, kalau misalnya anggap aja ini film gitu, tapi film yang real ya. Itu Abu Sufyan udah ngebunuh berapa ratus sahabat Nabi SAW. Kemudian di perang ini saat para sahabat lain kocar kacir, tiba-tiba dia yang maju. Dan pas lagi maju Nabi nanya, ini siapa? Terus dia bilang, aku Abu Sufyan ya Rasulullah. Itu indah banget. Makanya salah satu momen terindah itu saat musuh-musuh Allah ini masuk Islam. Kemudian habis itu mereka punya respect yang sangat luar biasa ke Nabi SAW. Lihat Abu Sahal, bukan Sahal bin Suhail bin Amr ya kalau nggak salah. Itu Suhail bin Amr kan salah satu pemuka kafir dulunya. Dan Suhail bin Amr tuh bilang apa coba di salah satu hadis yang indah? Aku nggak pernah melihat wajah manusia yang lebih aku benci daripada Muhammad SAW. Namun setelah aku masuk Islam, gak ada wajah yang lebih aku cintai daripada Muhammad SAW. Bahkan sahabat-sahabat inilah yang gak berani memandang wajah Nabi SAW. Jadi ngelihat wajah Nabi itu malu gitu SAW. Dan coba bayangin bagaimana iman yang udah Allah tanam di para sahabat ini yang dulunya kafir. Bukan cuma kafir tapi jadi orang-orang yang ngebunuh sahabat Nabi SAW. Dan kita teringat dengan sabda Nabi SAW, Allah ketawa. Allah ketawa dengan orang yang masuk surga dengan cara terborgol tangannya. Ada yang tahu gimana maksud hadis itu? Hadis Sahih Bukhari itu. Allah tertawa dengan orang yang masuk surga dengan tangan dirantai, dengan diborgol. Yaitu orang-orang
yang mereka itu dulunya ngebunuhin kaum muslimin, ya. Orang orang muslim yang dibunuh oleh orang kafir di jalan Allah mati syahid nggak? Mati syahid kan ya. Setelah orang muslimnya mati syahid, lalu orang kafir ini perang lagi lawan kaum muslimin, lalu dia jadi tawanan. Pas sudah jadi tawanan, dia masuk Islam, akhirnya masuk surga. Sampai Allah ketawa, teman-teman. Itu luar biasa indahnya hidayah Allah, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Salah satu yang paling mengharukan tuh emang itu, kalau kita ngelihat ada musuh-musuh Allah yang kemudian masuk Islam. Sampai kita juga teringat dengan Wahsy, orang yang udah ngebunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Sampai ketika masuk Islam pun Nabi itu nggak bisa ngilangin rasa beratnya kepada Wahsy. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ghayyib anni wajhak." Wahai Wahsy, pokoknya jangan pernah kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Sehingga Wahsy itu kalau ikut kajian Nabi SAW tuh suka sembunyi-sembunyi. Kebayang gak sih kalian kalau kalian jadi Wahsy gimana gitu? Kalian kafir, kalian ngebunuh paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Kemudian pas kalian masuk Islam, kalian ingin mencintai Nabi SAW, ingin dekat sama beliau, tapi nggak bisa. Kalian nggak bisa. Karena Nabi udah nggak sanggup ngelihat wajah kalian. Kayaknya Wahsy kalau ikut kajian Nabi SAW tuh suka di pinggir. Pokoknya nggak pingin terlihat oleh Nabi SAW. Sampai Wahsy itu kemudian pas lagi perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, itu kan Wahsy udah siap-siap tombak gitu. Sambil Wahsy bilang gini, aku harus ngebunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian dilempar tuh pakai tombak. Dan akhirnya mati. Walaupun yang ngebunuh Musailamah Al-Kadzdzab tuh ada 2 orang, salah satunya Wahsy. Jadi kayak double attack kayak gitu. Dan setelah ngebunuh Musailamah Al-Kadzdzab, Wahsy bilang apa? Aku tahu bahwasanya Islam itu, dengan aku masuk Islam itu bisa menghapus semua dosa-dosa masa lalu. Tapi aku masih dihantui oleh dosa-dosaku. Maka aku berharap dengan aku membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, itu bisa menghapus rasa bersalahku membunuh paman Nabi SAW. Inilah para sahabat Nabi SAW, yang mereka tuh dengan masuk Islam tuh udah dihapus dosanya. Tapi ternyata keislaman mereka ngerasa gak cukup. Abu Sufyan ngomong, aku udah terlalu banyak lewat masa-masa perjuanganku dengan Nabi SAW. Udah banyak momen-momen hidupku yang lalai. Maka setelah aku masuk Islam, aku berharap Allah mengampuni dosaku dan memperbaiki ibadahku. Itu kita ngelihat iman mereka tuh, wah, pokoknya luar biasa banget, teman-teman. Itulah perang Hunain. Ditambah lagi, kalau sarankan kalian coba dengerin ceramah Ustadz Muhammad Nuzul Zikri tentang perang Hunain. Itu kalau nggak salah kajiannya masuk di sisipan Tazkiratus Sami, tapi nggak tahu masih ada atau nggak di YouTube. Itu salah satu kajian yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Karena beres perang Hunain, itu ada kejadian yang benar-benar mind blowing banget lah. Benar-benar ada kejadian yang bikin seluruh sahabat Ansor nangis. Seluruh sahabat Ansor nangis. Itu salah satu kajian terbaiknya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Jujur aja belum pernah ngedenger kajian beliau yang sedalam ini. Yang sedalam tentang perang Hunain. Cuman bukan itu pembahasan kita. Yang kita bahas adalah hati-hati dengan ujub. Karena ya Allah, ujubnya sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ternyata itu bikin seluruh sahabat jadi kalah. Seluruh sahabat kalah tuh. Kaum muslimin kalah. Gara-gara ulah sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang kita sangat paham, kita sangat toleransi, kita sangat bisa memaklumi, imannya masih lemah. Cuman keluar statement, gak ada yang bisa ngalahin kita sekarang. Jumlah kita banyak. Kalah seluruh sahabat Nabi SAW. Dan Allah tolong lagi karena jasa sebagian sahabat yang kokoh. Lihat ya, gara-gara sebagian sahabat yang salah ucap kalah, lalu kemudian gara-gara sebagian sahabat yang tetap teguh iman, menang lagi ayahnya Allah tolong. Jadi emang pertolongan Allah itu datang karena kita dekat sama Allah. Dan pertolongan Allah dicabut karena kita jauh dari Allah. Karena kita maksiat.
Itu teori yang sangat simpel sebenarnya teman-teman. Sangat simpel banget. Maka jangan ujub. Karena kalau udah ujub, kita bisa hilang tuh power. Kita bisa hilang pertolongan Allah. Maka hilangin ya statement, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Hilanginlah yang kayak gitu. Harusnya gimana dong? Kalau untuk motivasi diri sendiri, Allah akan tolong aku. Allah penolongku. Allah yang membimbingku. Aku nggak bisa. Allah yang bisa. Aku nggak sanggup. Allah yang sanggup. Kan itu doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Kan itu doa istikharah. Kita ngerasa nggak bisa. Oh, ana anta a'lam wa ana la a'lam. Ana la a'lam wa anta a'lam. Maaf kalimatnya kekecoh. Ya pokoknya engkau tahu sedangkan aku nggak tahu. Itu kan ada kalimat-kalimat yang mana kita menghambakan diri di hadapan Allah. Itu teman-teman yang terbaik. Oke? Kalau kita udah ujub, maka Allah akan ninggalin kita. Allah akan nggak ngasih pertolongan ke kita. Kemudian yang terakhir, ini poin terakhir teman-teman, adalah ujub dengan harta. Obatnya gimana dengan ujub dengan harta? Obatnya adalah kalian ingat-ingat bahwasanya semakin banyak harta, semakin banyak hisab. Itu penting. Ali, kalau misalnya Ali punya 1 juta, uang 1 juta, receh 20.000 semua. Kira-kira mau sedekah berapa nih? Kalau misalnya Ali udah cukup lah semua untuk keluarga udah cukup gitu ya. Jadi udah aman gitu. Dan punya 1 juta, receh 20.000 semua tuh. Jadi ada 50 biji ya? Mau sedekah berapa nih? Mungkin 300-400. 400.000? Masya Allah, luar biasa ya. Sekarang Ali udah tercukupi semua kebutuhannya. Lalu Ali punya 2 Bitcoin dah. 4 miliar. Bisa gak sedekah 40%-nya Li? Berarti sedekah 1,6 miliar. Kayaknya berat ya gak sih? Makanya Nabi SAW bersabda, sedekah 1 dinar mengalahkan pahala sedekah 100.000 dinar. Jadi sedekah 1 dinar berapa? 4,25 gram emas berarti sekitar 10 juta ya. Jadi pahala sedekah 10 juta bisa ngalahin pahala sedekah 10 juta. Kalau 100.000 dinar berapa tuh? 10 juta kali 100.000. Tambah nolnya 4, 1 juta. 1 triliun ya gak sih? Pahala sedekah 10 juta bisa ngalahin pahala sedekah 1 triliun. Bagaimana ya Rasulullah ceritanya bisa kayak gitu? Beliau bersabda, ada orang yang cuma punya 2 dinar. Dia punya duit 20 juta kalau langsung konversi ke rupiahnya pada kurs hari ini ya. Ada orang punya uang 20 juta lalu dia sedekah 10 juta. Dan ada orang yang punya harta yang wah sangat super duper banyak lalu dia sedekah 1 triliun gitu. Sedekah 100.000 dinar. Maka pahala yang tadi 1 dinar lebih besar. Makanya teman-teman, semakin besar kekayaan kalian, semakin dikit pahala sedekahnya. Dari sisi pahala sedekahnya, walaupun dari sisi manfaat bisa lebih banyak sih. Ya, karena kalau misalnya sedekah 1 juta, ya cuman terbatas dengan 1 juta. Tapi kalau orang sedekah dengan 1 triliun, lalu kemudian diputer dengan cara terbaik, dimasukin ke sektor-sektor yang bisa jadi amal jariah, yaitu besar juga pahalanya. Tapi intinya hadis tadi itu sebenarnya untuk apa sih Nabi sampaikan? Beliau sampaikan agar orang yang kaya jadi gak ujub. Itu. Agar orang yang kaya jadi gak ujub. Agar orang yang kaya ngerasa, ya Allah makin kaya sedekahku nilainya makin sedikit. Walaupun secara nominal gede, tapi secara rasio sangat sedikit. Nah, maka dengan kayak gitu kita akan ngerasa kecil. Dan kalau kita udah ngerasa kecil, Allah makin cinta sama kita. Ya, makanya sangat gak baik tuh kalau ada orang yang kaya, lalu kemudian dia sedekah, lalu dia berbangga-bangga dengan sedekahnya. Punya satu contoh yang dulu respect ke beliau sampai akhirnya Allah bukakan aib-aib terang-terangan beliau. Kalau aib-aib sembunyi-sembunyi boleh beberkan gak? Ya gak boleh lah. Tapi kalau aib terang-terangan gak apa-apa kan. Apalagi kalau zolim ke orang lainnya udah luar biasa. Dia sempat di wawancara sama kasih pip ya di YouTube gitu.
dan dia bilang kalau dulu dia punya utang sekian miliar, kemudian habis itu uh, utangnya bisa dilunasi atas pertolongan Allah, dan saya ini sedekah sekarang sebulannya 200 juta katanya gitu. Dan salah satunya juga sedekah untuk para driver, untuk dakwah gitu. 3 juta per bulan dulu. Sekarang udah enggak lagi. Ya, sangat salut sih dengan beliau. Tapi ketika tahu berita-berita yang terbaru, nyata sedekah-sedekah yang selama ini dia sampaikan itu malah diungkit-ungkit. Bukan cuma diungkit-ungkit, bahkan itu sedekah yang dia berikan, yang katanya sedekah, ternyata malah dijadikan sebagai pengeluaran perusahaan, yang itu untuk dicatat supaya nanti apa gitu lah pokoknya secara hukum legal Indonesianya. Jadi yang sedekah, yang kan kalau sedekah mah ya udah sedekah aja gitu ya, nggak usah dihitung-hitung. Ini malah sedekahnya di oh ya, jadi sedekahnya tuh dihitung sebagai pengeluaran perusahaan, dan karena pakai uang dia pribadi maka nanti perusahaan harus balikin uang tersebut. Kan jadinya lucu kalau kayak gitu. Ngaco kalau kayak gitu. Ya, ternyata terlihat. Terlihat sekali aslinya. Maka harus hati-hati kalau udah kaya, ya. Jangan jadi terlena, makin banyak kekayaan makin berat hisab. Kalau kita bisa ngasih nasihat sih bagus gitu ya. Misalnya ada orang yang super duper kaya, terus kita bilang, "Bro, gue kasihan sama lo," gitu. Masya Allah ya. Kenapa? Kok kasihan? Soalnya hisapnya lama nanti gitu. Keren. Padahal kita yang miskin gitu ya, tapi kita ngomong kayak gitu ke orang yang kaya gitu. Dan kalau dia orang yang tawadu, dia bilang, "Jazakumullahu khairan ya akhi. Saya mau bagi setengah hartaku untuk kamu, biar kamu juga berat nanti di hari kiamat." Ya nggak gitu juga sih. Cuman kalau orang tawadu tuh gitu biasanya. Kalau dikasih nasihat tuh nerima, bukan jadi sombong. Alah, dasar udah miskin, kemudian sok-sokan ngasih nasihat. Nggak gitu konsepnya. Dan kita pingin lah jadi orang-orang kayak gitu. Berharap ya kalian orang sama Allah dikasih kekayaan yang super gitu. Terus jadi yang tawadu banget. Yang tawadu banget. Berharap banget. Karena punya beberapa murid yang nggak ragu-ragu gitu untuk ngebeliin Ariza kitab seharga 6 juta gitu. 6 atau 7 juta gitu. Langsung dikasih. Bahkan kemarin tuh ada anak UI ya, lulusan UI yang bilang, mau kitab apa lagi ya? Bilang, udah punya kitab terbaik seluruh dunia. Jadi udah punya kitab ini, nggak perlu kitab yang lain gitu. Seluruh dunia tuh udah mengaku ini kitab terbaik seluruh dunia. Dalam hal tafsir hadis, nggak ada yang lebih baik dari ini. Ayolah please minta, katanya. Maksa dia. Jadi dia pingin beliin kitab masa-masa SMA, pingin dibeliin kitab Fikih Sunnah Said Sabik. Karena Fikih Sunnah Said Sabik tuh banyak perkara-perkara yang kurang tepatnya justru. Tapi justru itu jadi bahan referensi tambahan buat Arizal. Untuk ngelihat ada pendapat-pendapat ulama yang tanda kutip lucu-lucu gitu ya pendapatnya. Jadi di Said Sabik itu ada pendapat-pendapat yang emang lucu, yang nggak ada di kitab yang sekarang punya. Akhirnya dia ngebeliin gitu. Alhamdulillah. Ini bukan merendahkan Said Sabik, bukan. Ini lucu versi Arizal aja ya. Kalau dari sisi pendapat ulamanya itu pendapat yang bisa diakui. Ini maaf kalau bahasa Arizal kurang tepat pakai istilah lucu. Tapi emang kalau baca lucu gitu, beberapa poinnya tuh, oh gini ya, oh gini gini gini. Ya cuman nggak pantas kalau di kalangan ulama itu nggak pantas untuk menggunakan kata lucu. Ya semoga Allah mudahkan kalian ya yang punya harta banyak untuk donasi dan sebagainya. Oh ya, ada ini nih ya, ini sebelum beres kajian ya. Kalian tahu kan kalau Rizal sesekali ngisi kajian tuh di Jakarta di hotel, dan itu hotelnya murni dari uang kalian yang ngebantu. Tuh pingin ada keinginan ya. Karena ngerasa ternyata kajian di Jakarta yang hadir lebih banyak gitu. Dengan di Bandung kan gratis gitu. Tapi yang datang paling cuma 10 orang, paling banter 15. Tapi kalau di Jakarta tuh yang datang bisa sampai 30 orang. Bahkan kemarin ketika kita nyewa hotel yang pas-pasan ruangannya itu sampai ke depan WC itu. Novel tuh sampai di depan WC ya Val. Karena datang terakhir. Salut gitu. Jadi itu kan hotel kemarin tuh 400.000 dengan kualitas yang cukup mewah lah menurut gitu. 400.000. Tapi dengan 400.000 bisa banyak yang hadir. Dan kalau misalnya kalian anak grup patungan berarti cuma butuh 10.000. Dan ada rencana sih pingin 2 bulan sekali kayak, atau syukur-syukur kalau bisa sebulan sekali bisa ngisi kajian di Jakarta, sehingga anak-anak yang di Jakarta dan sekitarnya bisa hadir langsung ke hotel gitu ya. Seneng
Itu rencana aja ya, rencana aja. Kalau misalnya Allah mudahkan kalian bisa ngelakuin itu, ya sangat berterima kasih ke kalian, tapi kita sesuaikan dengan budget ya. Oke, donasinya dibuka untuk umum, bisa buat umum, tapi tuh nggak mau ini, nggak mau ngebuka lagi di medsos ya. Jadi kalau itu cukup yang emang orang-orang yang kajian rutin yang udah percaya sama Arizal, karena kan nggak mau ada, ya kan sekarang banyak ya isu-isu Ustadz menyalahgunakan harta, nah nggak mau kayak gitu. Nah, alhamdulillah selalu amanah 100%, ya harta-harta kayak gitu selalu salurkan 100% sesuai dengan amanahnya. Cuman nggak mau ngebuka pintu fitnah, karena kemarin baru ada yang viral Ustadz Abu Musa Al-Fadani. Beliau itu bikin sekolah gratis loh di Jakarta Selatan. Sekolah gratis, bener-bener gratis, tapi kualitasnya mewah. Kualitasnya bagus. TK-nya ada satu anak TK yang bully, dikeluarin. Berani beliau. Dan sangat salut sama beliau. Udah DM-an, udah saling save nomor juga. Senang banget sama perjuangan beliau. Tapi kan beliau dicerca abis-abisan, diejek abis-abisan. Bahkan ada komando dari Ustadz sebelah ya, yang sangat geram banget karena Ustadz ini udah sering mencela para mujahid baik di Suriah, di Palestina, sering memfitnah gitu. Dan Ustadz ini memboikot Ustadz Abu Musa Al-Fadani ya, ditambah dengan bumbu fitnah lagi. Padahal Ustadz Abu Musa Al-Fadani beliau udah banyak berjasa buat umat. Nah, makanya padahal beliau udah berjasa, transparan dan sebagainya, tapi orang kayak gitu aja udah masih bisa kena fitnah gitu. Ya. Apalagi orang yang kecil kayak Arizal dari sisi keterkenalan gitu. Dari sisi keterkenalan dan dari sisi banyak lah ya, dari sisi keilmuan, maka sangat mudah untuk membuka fitnahnya. Makanya buat yang mau donasi itu hanya ke kalian yang emang udah percaya sama Arizal, anak grup, jadi kalian tahu gitu. Kalau kalian mau nanya juga uang saya dikemanain, bisa. Gampang. Semakin luas maka akan semakin susah untuk menghindari fitnahnya, bahaya. Oke, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Silakan ya. Nanti buat kalian yang emang udah mau donasi buat hotel tempat kajian, silakan ya. Kenapa kajiannya nggak di masjid? Udah sering sampaikan, masjid sekarang tuh udah beda. Nggak kayak dulu, gampang ngadain kajian di masjid. Sekarang, ngisi kajian di masjid juga harus bayar. Apa ngisi kajian untuk Rohis Bandung? Yang hadir tuh ratusan orang. Di salah satu masjid terkenal di Bandung. Tahu harus bayar berapa? 800.000. Untuk tukang parkir doang. Itu harus bayar, disuruh nulis, bayar sekian. Bayar 800.000, ini masalahnya bukan uang. Kalau jadi miliarder juga nggak rela untuk bayar kajian di masjid. Kenapa? Haram. Ini buat ustadz-ustadz yang ngadain kajian di masjid, daurah tapi berbayar, haram tahu. Menurut pendapat yang pegang ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya. Karena kalau di masjid itu nggak boleh ada transaksi jual beli. Makanya kalian ngundang Arizal kalau mau gratis, tahu gimana? Undang Arizal ngisinya di masjid. Kalian boleh nggak ngasih duit ke Arizal? Boleh. Tapi nggak boleh dengan akad fee. Nggak boleh. Pernah ngisi di sebuah kota di Jawa Tengah. Udah dikasih tahu, ngisi ceramah di sini, fee-nya segini, plus kereta api yang eksekutif, dan juga penginapan dan sebagainya, pokoknya di cover semuanya. Oke, deal. Ngisinya di mana? Di auditorium. Halal nggak? Halal. Pas hari H malah dipindah kajiannya jadi di masjid. Bilang kita rubah akad. Nggak mau ada fee sebagai bayaran. Pokoknya yang penting ceramah secara sukarela. Nanti pulang kalian mau ngasih atau enggak, itu bukan kewajiban kalian. Kalau kalian ngasih, terima sebagai hadiah. Kalau enggak, nggak boleh nuntut apa-apa. Gitu. Nah sekarang punya uang nih misalnya 800.000. Kemudian nyewa. Punya uang donasi 800.000. Lalu bikin kajian di masjid. Nyewa masjid 800.000. Pertama, akadnya haram. Itu uang haram. Buat DKM jadi uang haram. Dan Arizalnya juga udah menggunakan harta di jalan yang haram juga jadinya. Jadi hianat nggak? Hianat. Tapi kalau sekarang punya uang 800.000. Terus pakai buat sewa hotel 400.000. Halal. Amanah. Orang bisa datang nyaman, ada AC deh, enak gitu. Dan gak nimbulin fitnah. Kalau di masjid mah, misalnya masjid masyarakat, kita pendatang, itu jadi fitnah. Tapi kalau di hotel enak. Itu ke satpam udah ngomong, Pak, ini saya mau ada meeting Zoom sama teman-teman gitu. Boleh nggak? Boleh, asal jangan ribut. Siapa?
dah akan kajian bukan mau party gitu. Kajian hari zaman dah jarang kocak dah biasanya kalau di hotel mah asa serius cuman yang ngomong doang, kalian jarang ketawa gitu atau emang garing mungkin candanya jadi nggak ketawa. Oke, itu aja teman-teman, silakan buat yang mau nanya pertanyaan, mohon maaf ya kalau banyak capruknya. Oke. Al-Quran tuh boleh dicoret nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jangan. Buat kalian yang punya Quran, jangan dicoret-coret. Jangan dikasih stabilo, nggak boleh. Nggak boleh. Yang udah terlanjur, taubat. Jangan. Oke, jangan dikasih tanda, jangan. Kalau kalian, jadi kayak gimana bagusnya? Bagusnya makanya lebih enak mushaf di handphone sih buat Ariza, bisa dikasih note kayak gitu. Bukan dicoret tapi gimana ya? Misalnya diklik nanti bisa ada note tersembunyi gitu. Kalau kita klik nanti ada note-nya, bisa. Itu lebih enak kalau di handphone. Manfaatkan teknologi. Adapun kalau dicoret-coret di mushaf itu diharamkan oleh sebagian ulama yang baca fatwanya nggak boleh. Ya itu bahaya loh. Bisa bahaya juga. Bisa jadi salah tajwid kalau buat orang-orang yang belum hafal Quran. Ya. Jika baju dan celana terkena paparan zat kimia, baik berupa bubuk powder atau cairan liquid, apakah najis jika dipakai sholat? Ya nggak najis lah. Kan bubuk powder zat kimia nggak najis. Kenapa jadi najis? Gak apa-apa. Sholat di bajunya pakai cat gitu, cat Persib gitu, pakai pilok ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Membaca zikir sebelum tidur dilakukan saat sudah di atas kasur pas rebahan atau saat sedang menuju kasur? Wallahu alam, nggak tahu ya. Tapi kalau pribadi emang pas lagi udah rebahan. Kenapa? Karena lebih cocok dengan doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Aku senderkan punggung ini kepadamu ya Allah. Itu kan lebih enak feelingnya nyenderkan punggung ini kepadamu pas kita lagi nyender ke kasur, ya nggak? Kalau pas lagi tegak asa nggak pas gitu. Tapi nggak tahu ya kalau secara fikihnya, tanya ke ulama. Itu sekali lagi itu amalan pribadi dan belum tahu fatwa ulama secara detail tentang itu. 5 menit lagi ya. Jika kita nikah dengan orang luar negeri, akadnya pakai bahasa kita atau bahasa dia? Gak ada masalah pakai bahasa apapun ya, asal kita ngerti. Dan ini tadi juga baru nge-privat, ada orang yang ngira kalau misalnya nikah itu akadnya tuh lafaznya harus jelas, bahkan ada yang bilang harus sekali napas gitu ya. Gimana kalau misalnya mas kawinnya panjang gitu, ya harus sekali napas gitu. Dan antara ijab dan qabul tuh nggak boleh ada jeda sama sekali. Ini pendapat ulama, tapi nggak harus gitu-gitu amat deh. Kalian tahu nggak sih kalau kalian belanja di mall itu haram, belanja di supermarketnya haram. Kenapa? Nggak, itu haram dalam mazhab Syafi'i karena nggak ada ijab kabul, ya nggak? Yang ada apa? Pep, pep, pep. Ya 325.000. Terus kita nggak ngomong nggak apa-apa, tiba-tiba ngeluarin kartu, tak 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 tak. Nggak ada ngomong sama sekali ke mbak-mbak kasirnya. Mana ijab kabulnya di situ? Makanya belanja di supermarket tuh haram secara mazhab Syafi'i. Itu kata Ustaz Amin Nur Bait. Jadi nggak harus saklek kita ngikutin satu mazhab, apalagi ketika pendapat tersebut kurang cocok dengan realita masyarakat gitu. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ijab kabul tuh yang penting antara ayah, antara wali dengan orang yang mau nikahinya tuh saling paham. Makanya di kitab Sahih Fikih Sunnah itu disampaikan oleh Ustaz Abu Yusuf ya, Adil bin Yusuf Al-Azazi. Beliau bilang kalau seseorang tuh nikah kayak gini, Pak, mau nikahi anak bapak yang itu dong. Oke, deal, beres. Enak gitu. Ayo sekarang nikah kudu saya nikahkan anak saya bernama Fulan bin Fulan gitu. Kok Fulannya banyak sih, sayanya banyak. Fulan bin Fulan dengan mas kawin ini dibayar tunai. Ya, saya terima nikahnya. Ya dulu ngikut aja deh, ngikut apa kata penghulu, tapi aslinya mah nggak gitu-gitu amat. Padahal kalau misalnya boleh nikah, bukan boleh, emang boleh ya. Kalau misalnya nikahin, kalau punya anak perempuan misalnya, terus mau nikahin ke laki-laki, maka misalnya nanti udah nikah resmi versi pemerintahnya, mas sekarang nikah akadnya dulu aja deh. Kalau mau akad nikah kayaknya bikin akad nikah yang versi yang pahami dengan baik gitu. Yaitu gimana? Nih cara nikahnya gini. Saya ngomong gini yang pakai bahasa gaul aja deh. Terus kamu nerima oke, gitu misalnya kayak gitu. Udah beres gitu. Simple banget, gak usah pakai bahasa formal.
Itu kata Syekh Adil tuh bilang, saya mau nikahin anak papa yang itu tuh Pak. Oh yang itu. Yang mana? Oh yang itu. Itu. Yang lain nyingkir dulu, nyingkir kanan kiri adiknya tuh yang itu. Nah itu Pak. Sah kayak gitu Ge. Ya. Ini mah harus disebut namanya. Bahkan ada yang bilang, saya pas nyebut nama istri saya ada salah nyebut. Harusnya pakai ini pakai E. Jadi batal nikahnya. Ya nggak batal lah. Bener. Sampai gara-gara ada salah satu huruf. Misalnya Arizal ditulisnya Arijal pakai J. Dan orang Sunda teh ya. Oh, jadi takut nikahnya nggak sah. Itu lebay teman-teman. Lebay yang kayak gitu tuh. Ya. Hukumnya memotong jenggot apakah boleh? Jika boleh ada batasannya. Gini teman-teman ya. Jadi asarankan kalau emang kalian mau taklid aja langsung ke mazhab Syafi'i. Yaitu motong jenggot hukumnya makruh. Maka udah, insya Allah aman buat kalian. Tapi jangan sampai clean banget gitu. Ya. Karena kalau clean banget menurut sebagian mazhab Syafi'i pun haram. Tapi kalau nggak sampai clean, maka itu hukumnya nggak haram, makruh. Dan kalian taklid insya Allah beres. Ya. Tapi itu kayak terlalu bermudah-mudahan. Lihat situasi kondisi aja. Kalau misalnya kalian emang nggak ada uzur sama sekali, ya nggak usah dipotong. Dan kalian ngamalin pendapat mayoritas ulama dan itu berpahala. Tapi kalau suatu saat kondisional ternyata ada yang menyuruh motong dan kalian berat untuk tetap menjaganya, maka kalian langsung taklid ke mazhab Syafi'i. Insya Allah nggak dosa, itu makruh. Dan ini adalah jawaban dari salah satu penasehat jejak sahabat. Pernah nyebut nggak nama ustadznya? Jadi ustadz tersebut ustadz yang sangat berilmu yang mewajibkan jenggot. Beliau juga pernah ditanya sama salah satu murid AA, Ustadz gimana ya orang tua saya nyuruh untuk motong jenggot. Si murid AA ini ngira kalau ustadz pasti akan bilang, kamu gak boleh taat sama orang tuamu dalam perkara yang haram. Karena kalau kamu taat dalam perkara yang haram berarti kamu ngebantu orang tuamu masuk neraka, bla bla bla. Dikira mau gitu jawabannya. Tahunya jawaban dari ustadznya itu apa? Oh gitu, ya udah patuh aja sama orang tuamu lah. Niatin untuk berbakti dan taklid aja sama ulama yang berpendapat kalau itu makruh. Udah simple, enak banget. Dan dari sini belajar bagaimana fikih itu beda dengan fatwa. Makanya kenapa kalau secara fikih yakin orang yang hubungan seks dengan istrinya di bulan Ramadan siang hari tanpa uzur, apa kafaratnya? Harus puasa 60 hari berturut-turut. Kapan seseorang boleh pindah untuk nggak puasa 60 hari berturut-turut, jadi langsung ke kafarat jenis kedua, yaitu ngasih makan ke 60 orang miskin? Kapan? Yaitu saat seseorang, ini kalau dalam mazhab Syafi'i, saat seseorang emang nggak bisa puasa 60 hari berturut-turut, semisal dia punya mah kronis. Ya. Atau dia udah tua. Adapun kalau yang masih muda, harus dipaksain puasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal karena sakit, ulang dari hari ke-1. Kalau batal gara-gara safar, ulang dari hari ke-1. Jadi sakit, safar bukan uzur. Jadi gitu caranya. Kalau kalian berani berhubungan suami istri, apalagi dengan pacar, di siang hari Ramadan, itu harus puasa 60 hari berturut-turut. Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh pindah ke kafarat jenis kedua, kecuali kalau emang udah gak sanggup. Mah kronis dan sebagainya. Punya ini, klien, seorang dokter. Dokter ini udah ninggalin puasa sekitar 600 hari. Berarti berapa tahun gak puasa Ramadan tuh? 20, bahkan lebih dari 600 hari. Dia harus kodo puasa 600 hari, yaitu wajib menurut kesepakatan ulama, ya. Ulama mazhab ya. Walaupun ada ulama yang bukan 4 mazhab yang bilang yang lain, tapi ulama 4 mazhab sepakat itu diharuskan untuk mengkodok puasa Ramadan yang dulu gak puasa itu. Plus dia pernah berhubungan dengan suaminya 14 kali di bulan Ramadan. Berarti dia harus puasa 60 kali 14. Sanggup gak dia? Sanggup kalau emang dipaksain mah. Tapi kalau misalnya nyuruh dia gitu, bisa-bisa murtad. Ya enggak? Berat, Islam berat, akhirnya murtad. Makanya sebagai mufti, itu jangan nyampein fikih, tapi nyampein fatwa. Beda. Kalau lagi ada yang konsul, punya was-was kuat, sampaikan, bro, tenang. Ikuti mazhab Hanafi. Gak apa-apa kalau misalnya ada kotoran cicak, yang kemudian udah dipel, seluruh rumahmu jadi najis, tenang. Ikuti mazhab Maliki. Bahwasanya najis yang udah tersebar itu gak akan tertransfer ke diri kamu. Cuman kalau kamu sholat, pakai sejadah aja. Tapi seluruh rumahmu walaupun itu najis, tapi tenang, gak akan transfer ke kaki kamu. Kenapa? Karena kalau fatwa tuh beda dengan fikih. Punya pendapat fikih iya, tapi kalau berfatwa pakai pendapat yang lain.
Harus sesuaikan situasi kondisi. Nyuruh kalian yang udah ngaji, kalau kalian kencing, buka celana atau pastikan nggak kena cipratan. Kalau kena cipratan kalian sholat bisa nggak sah diazab di kubur. Tapi kalau lagi ceramah di depan umum nggak ngomong gitu. Bilang udah sholat aja lah. Ustaz saya masih najis, sholat. Nah, sholat, tetap sholat. Sebagian ulama berpendapat kalau sholat dalam kondisi najis itu apa? Sah, tapi makruh. Ada juga yang berpendapat sah tapi dosa. Karena masih ada pendapat ulama yang berpendapat demikian, maka sampaikan, udah sholat aja, udah sholat walaupun najis. Udah, Ustaz mau sholat tapi malas ngikutin ajaran Ustaz, kalau kencing harus buka celananya. Udah sholat aja udah. Ada sebagian ulama yang berpendapat nggak dosa, itu cuma makruh doang. Dan itu ada di Said Sabiq ya, di fikih Said Sabiq yang nggak temukan di fikih sunnah yang lain. Ya belum temukan. Nah makanya jadi gitu, dalam masalah fatwa harus beda. Maaf ya 2 menit lagi aja jadinya, jadi jam 10 lebih 10 biar lebih enak. Apa hukumnya menjadi influencer muslim yang banyak share nasihat-nasihat ulama dan seputar din life balance? Bagaimana mengatur hati agar potensi ujubnya bisa diminimalisir? Syukron. Caranya kita dengan fake account aja. Tapi kalau udah bikin fake account, jangan bikin gaduh. Sekarang yang paling suka bikin gaduh di medsos siapa? Akun-akun yang tulisannya salafi sejati, ya salafi ini, salafi itu, terus bikin gaduh, gak beradab dalam komen. Itu yang paling ngerusak dakwah sebenarnya. Kalau mau bikin gaduh, pakai akun asli, nama asli, dan pastikan di profil ada wajah kitanya. Kalau perlu tulis alamat rumah kita gitu. Kalau perlu ya, biar orang tahu kita real. Tapi kalau mau pakai fake account, pastikan adem-adem. Kalau komentar pikir. Ngelihat orang yang komentar gak beradab rata-rata akun-akun yang kayak gitu. Ya, maka kalau udah ada akun yang kayak gitu biasanya langsung restricted. Dia nge-komen tapi gak akan muncul. Gitu. Nah, anti bid'ah ranger yang kayak gitu, lihat aja postingannya. Dulu udah gak ada baju Naruto, udah take down semuanya, tapi dia upload lagi. Lihat Ustadz ini, hati-hati dengan Abu Takeru. Walaupun dia kitab-kitabnya kitab-kitab sunnah, tapi dia bukan salafi, dia bukan sunnah, ajarannya menyimpang. Terus langsung komen. Apa komen Rizal tuh? Jazakumullahu khairan ya akhi. Makasih udah nasihatin saya, semoga Allah beri pahala kepada kamu dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya. Habis itu bilang apa? Di kolom komentarnya, ya gitu dong harusnya. Makanya kalau mau dakwah kurang lebih lupa ini akun yang mana, tapi masih ingat banget dulu bukan anti bid'ah ranger tapi yang lain. Dia bilang kurang lebih ya harusnya mikir dong kalau lagi dakwah tuh. Oh gitu, ya udah. Ya kita ngeliat lah. Adapun ustadz yang namanya asli gitu ya. Namanya asli, kalau ketemu sama Arizal ngomongnya lembut. Sa'aris Munandar contohnya. Kan waktu zaman viral murid-muridnya Ustadz Aris Munandar tuh lapor ke Ustadz Aris Munandar. Ustadz gimana nih, ada Ustadz di Bandung suka pakai baju Naruto, gimana hukumnya Ustadz pakai baju Power Ranger dan sebagainya. Akhirnya Ustadz itu bikin fatwanya. Dan makasih Firdan ya, dulu Firdan yang ngedit video beliau untuk tentang fatwa pakai hukum pakai baju Naruto. Dan langsung hadir ke rumah beliau. Ternyata beliau sampaikan dengan lemah lembut ya, semoga Allah bimbing Ustadz Aris Munandar ya agar seperti dulu lagi, agar hal-hal yang gak sesuainya bisa beliau tobati. Ya, baik itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya dan minta maaf atas kesalahan-kesalahan ucap Arizal. Dan kalau sedikit kelihatan fire up, kelihatan kayak marah-marah, mohon dimaklumi. Karena mungkin kadang gak bisa jaga hati saat kajian. Ya, makanya kita tutup kajian dengan doa. Dan kita hayati doa ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah. Dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Sampai ketemu besok jam 5.30. Admin pastikan gak ketiduran deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.